Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana 'ala al-huda wat-tuqa. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang mengumpulkan kita di tempat ini karena petunjuk dan hidayahnya, karena ketakwaan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dan ini adalah karunia yang agung tatkala kita bisa berkumpul padahal kita bukan dilahirkan dari satu rahim, tapi sejatinya orang-orang beriman adalah bersaudara. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala al-habibil mustafa wal khalilil mujtaba sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Kau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk utusan pilihan-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau yang beliau cintai, untuk putra-putri beliau yang beliau cintai, dan untuk para sahabat Nabi yang beliau cintai, dan untuk orang-orang yang meniti jalan beliau yang beliau cinta kepada umatnya. Semoga kita termasuk yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pada pagi hari ini, hari Sabtu, tanggal berapa jemaah? Anak kasih hadiah yang bisa jawab. Masya Allah. Tanggal 15 Juli. Masya Allah. Masya Allah. Padahal besar 21 Syawalnya jemaah. Tapi kenapa yang antum baca 15 Juli? Tapi nggak apa-apa, nak kasih dia. Ada tanggalnya juga di sini. Kok nggak ada tanggalnya jemaah? Tapi kirimkan ke belakang satu jemaah. Nah, masih ada dan masih banyak di negeri kita umat Islam yang belum perhatian dengan kalender Hijriah. Masya Allah. Ana lihat ada angin di sebelah sini ana. Masya Allah. Jamaah kalau bisa digerakkan ini jamaah. Jangan. Kita berbicara tentang cinta. Di antara bentuk cinta adalah engkau cinta dengan kalender Hijriah. Dia tentunya untuk orang-orang yang mencintai Islam, yang ingin kejayaan Islam itu kembali, yang suka tatkala syiar-syiar Islam itu tampak dan muncul, maka bentuk cinta dia adalah dengan mengagungkan kalender Hijriah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Raudatul Muhibbin wa Jannatul Mushtaqin, subhanallah ya, beliau memiliki kitab judulnya Taman Orang-orang yang Memadu Cinta. Raudah Muhibbin wa Jannatul Mushtaqin, dan surganya orang-orang yang asyik, yang mabuk cinta. Di situ beliau menjelaskan tentang sebuah bab keempat dalam kitabnya. Beliau berkata, fi annal alam al-ulwi was-sufli, alam semesta ini, baik alam yang ada di atas sana
atau alam yang ada di bawah, innama wujida bil mahabbah. Alam semesta ini ada karena dasar cinta. Lalu dia mengatakan wali ajliha, dan untuk cinta diciptakan alam yang di atas dan di bawah. Wa anna harakatil aflak wasyams wal qamar wan nujum wa harakatil malaika wal hayawanat wa harakati kulli mutaharrik innama wujidat bisababil hub. Gerakan yang ada, gerakan bintang-bintang, gerakan mentari, gerakan rembulan, gerakan planet-planet, gerakan malaikat-malaikat Allah, binatang-binatang yang hidup, dan gerakan semua yang bergerak, itu semua ada disebabkan cinta. Ya, kita perlu baca. Ketika cinta mengetuk, semuanya jadi indah. Tapi cinta seperti apa? Jamaah rahimakumullah, Ar-Raghib Al-Asfahani dia mengatakan, lau tahabban nas, andai kata manusia saling mencintai, wa ta'amalu bil mahabbah, dan mereka bermuamalah, bergaul dengan cinta, lastaghnau biha 'anil 'adl, niscaya mereka tidak butuh dengan keadilan. Di negeri kita banyak orang-orang menuntut keadilan. Banyak rakyat tidak merasakan keadilan. Baik tatkala dia merasa saudaranya dibunuh, kenapa pembunuhnya tidak dibunuh? Dia ingin berontak menegakkan keadilan. Raghib Al-Asfahani mengatakan, andai kata orang itu saling mencintai, nggak dibutuhkan keadilan. Yang terjadi kerusakan dan kekacauan tatkala cinta itu hilang. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian semua tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Kunci utama masuk surga adalah iman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Jadi kalau kita bicara indahnya Islam, subhanallah, orang-orang menuduh Islam intoleransi, orang-orang menuduh Islam ya agama teroris, agama yang menebarkan kebencian dan permusuhan. Islam ini agama yang menebarkan cinta dan kedamaian. Bahkan keimanan seseorang tidak akan sempurna kecuali dia saling mencintai. Lalu Nabi SAW mengatakan, afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Kalian mau enggak aku kasih amalan yang kalau kalian mengamalkannya, kalian akan saling mencintai. Apa kata Nabi SAW? Apa kata Nabi jamaah? Anak kasih hadiah. Sebarkanlah salam. Masya Allah. Barakallahu fikum. Afsyus salam bainakum. Tunggu jemaah, anak kursinya mau anak majukan dulu jemaah ya. Siap, Masya Allah. Tebarkan salam di antara kalian. Kita nih hanya salam kepada orang yang kita kenal. Nanti pulang masjid, antum mungkin dari tadi duduk sama yang di sebelahnya, karena nggak kenal tuh nggak salam sama dia. Coba sohib, assalamualaikum, masya Allah, kabar? Kapan kau datang? Tapi karena nggak kenal, nah jemaah,
Kita bicara cinta di antara kita di masjid ini, kadang-kala cinta itu berkurang. Karena kita tidak menebarkan salam. Pernah ana ngisi kajian di masjid, ada satu pertanyaan, Ustaz, ana sudah berapa tahun sholat di masjid ini? Masjidnya itu banyak orang Arab di Bondowoso. Pertanyaan itu mengatakan, Ustaz, tapi kenapa sih teman-teman ini kok kurang akrab sama ana? Ya. Mereka bersalaman, assalamualaikum setelah sholat ketika mereka pulang dari masjid. Itu hanya kepada yang mereka kenal. Yang nggak kenal, nggak disalamin. Subhanallah, ini bertentangan dengan syariat Islam. Rasulullah SAW mengatakan, afsyus salama bainakum. Ketika beliau baru datang masuk ke kota Madinah, hijrah nih, baru nyampe, beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, ayyuhan nas afsyus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wahai umat manusia, kalian tebarkan salam dan berbagilah makanan, sambung silaturahim kalian, dirikan salat ketika orang-orang sedang tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan salam. Maka para jamaah, semuanya itu ada karena cinta. Jihad fi sabilillah disyariatkan karena cinta. Ali bin Abi Thalib tatkala diutus sama Rasul sallallahu alaihi wasallam ke benteng Khaybar untuk berperang, beliau mengatakan, la utiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasuluhu wa yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullah wa rasuluhu. Besok panji ini aku akan berikan kepada seorang lelaki yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah cinta kepada dia dan Rasul. Para sahabat tatkala mendengarkan ucapan Nabi SAW, semuanya berharap dia yang mendapatkan panji itu. Yaftahullah ala yadayhi, kemenangan akan Allah berikan di atas tangan dia. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika mendengar hadis itu, dia berharap banget dia yang mendapatkan itu. Karena di situ ada jaminan cinta Allah kepada dia dan Rasulnya. Kalau mengaku mencintai Allah dan Rasulnya, semua bisa. Tapi di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan Allah cinta kepada dia dan Rasulnya juga cinta kepada dia. Keesokan harinya para sahabat berharap dia mendapatkan cinta Allah dan Rasulnya. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Aina Ali? Di mana Ali? Ali sedang tidak hadir di situ. Karena yashtaqi ainai, karena dia lagi sakit mata. Faba'atha ilaihi, diutus Ali datangkan dalam kondisi sakit mata. Lalu Nabi meniup dan meludah mendoakan Ali bin Abi Thalib, dia sembuh. Lalu diberikan panji jihad kepada Ali bin Abi Thalib. Baik, apakah tujuannya untuk membumi hanguskan orang-orang Yahudi? Lah, tujuannya menebarkan cinta kepada orang-orang Yahudi. Ketika Ali lagi berjalan, dipanggil sama Rasulullah SAW. Lalu beliau mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib,
Idza nazalta bi sahatihim, Ali, kalau kau sampai ke medan mereka, medan laga mereka, apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Fad'uhum ilal Islam. Panggil mereka, ajak mereka kepada Islam. Ini tujuannya. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada Ali, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Ali, ya Ali, satu orang bisa dapat hidayah lewat jalan, itu lebih baik daripada onta merah. Nggak ada harta yang lebih mulia di bangsa Arab daripada onta merah pada waktu itu. Di sini tujuannya menebarkan cinta. Dikatakan, ini kita kembali kepada ucapan Raghib Al-Asfahani tentang cinta. Dia mengatakan al-adlu khalifatul mahabbah. Keadilan itu pengganti cinta. Keadilan itu pengganti cinta. Haitsu la tujadul mahabbah. Ketika tidak ada cinta, maka keadilan yang ditegakkan. Tapi kalau ada cinta, apa perlu seorang bertindak adil? Semua yang dia lakukan karena cinta, dan dengan cinta semuanya indah. Tapi ketika cinta itu hilang, di sini ditegakkan hukum keadilan. Tatkala ada pembunuhan, tatkala ada perampokan, tatkala ada begal, tatkala ada pencurian, tatkala ada kriminalitas seperti yang kita lihat, di sini keadilan harus tegakkan. Karena itu tanda cinta sudah mulai hilang. Masya Allah, kalau antum melihat komentar-komentar orang di dunia maya, pertanda cinta hilang, keadilan pun juga hilang. Padahal cinta pergi, keadilan harus ditegakkan. Kalau tidak, maka kekacauan yang akan terjadi. Jamaah rahimakumullah, Allah Jalla Jalaluhu mengagungkan masalah cinta. Allah berfirman di surat Maryam ayat 96. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Allah akan menjadikan untuk mereka cinta. Orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan jadikan buat mereka cinta. Cinta apa? Cinta di dalam hati manusia. Mereka akan saling mencintai. Mereka akan dicintai oleh Allah Jalla Jalaluhu. Orang itu akan dicintai oleh malaikat-malaikat Allah. Antum bisa bayangin ketika Allah cinta kepada antum. Bayangkan Allah cinta kepada antum. Antum semua ngaku cinta kepada Allah, tapi belum tentu gayung bersama. Ketika Allah cinta kepada antum, siapa nama antum? Adi. Idza ahabballahu 'abdan nada Jibril. Kalau Allah cinta kepada seorang hamba, Allah akan panggil Jibril. Lalu Allah mengatakan kepada Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbahu. Wahai Jibril, aku cinta kepada fulan. Kalau mungkin namanya Adi, Allah akan mengatakan cinta kepada Adi. Aku cinta kepada fulan, kepada fulan, kepada fulan. Fa'ahibbah, kau cintai dia. Bayangkan jemaah, Allah menyebutkan nama antum di hadapan Jibril dengan mengatakan aku cinta kepada fulan, kau cintai dia. Fa'ahabbahu Jibril, lalu Jibril cinta kepada dia. Thumma nada Jibril fi ahli sama.
Kemudian Jibril menyeru penghuni langit, mengatakan kepada mereka, innallaha ahabba fulanan fa'hibbu. Jibril mengatakan, wahai penghuni langit, sesungguhnya Allah sudah cinta kepada fulan. Disebutkan namanya. Maka kalian cintai dia. Fa'ahabbahu ahlus sama. Dicintai oleh Allah, dicintai oleh Jibril, dicintai oleh seluruh penghuni langit. Tsumma wudi'a lahul qabul fil ardh. Kemudian orang ini jadi diterima di muka bumi. Itu cinta. Antum bisa bayangin kalau seorang pejabat negara cinta sama antum, anak emasnya, umpamanya kita bicara di negeri kita, presiden atau menteri perhubungan, insyaallah orang-orang pada tahu. Artinya ada pengumuman kalau fulan ini, hati-hati, fulan ini anak emasnya menteri perhubungan. Ketika mau naik pesawat, dibilang tiketnya habis, dia datang mau booking pesawat. Kau tahu aku siapa? Iya, siap. Mau naik pesawat. Oh, afwan, tiketnya habis. Berani dia mengatakan tiketnya habis. Dia akan geser orang supaya orang ini naik. Geser, harus naik dia. Itu manusia yang punya power. Manusia yang punya kekuasaan akan menggunakan kekuasaannya demi orang-orang yang dia cintai. Bagaimana kalau yang mencintai antum itu Rabbul Alamin, pencipta langit. Kalau kita melihat hadis-hadis yang menceritakan tentang cinta, jemaah Islam ini tidak mengharamkan cinta, tapi di mana engkau meletakkan cinta, itu yang dibicarakan oleh Islam. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Ibnu Mas'ud bercerita radhiyallahu ta'ala anhu, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, datang seorang lelaki menjumpai Nabi alaihi salatu wasallam, lalu dia berkata, ya Rasulullah, dia berkata, wahai utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim, wa lamma yalhaq. Wahai Rasulullah, gimana pendapatmu tentang seorang yang mencintai sekelompok manusia, tapi dia tidak bisa seperti mereka dalam amalannya? Antum kadang-kala melihat sahib, Masya Allah, qiyamul lail, puasa Daud, antum lihat dia suka bersedekah, antum cinta sama orang ini, tapi antum gak bisa seperti dia. Ya Allah, berat banget Ustaz, ana udah berusaha puasa Daud, alhamdulillah bertahan Ustaz, cuma seminggu, 7 hari setelah itu habis. Sholat malam juga kayak gitu Ustaz, tapi dia cinta tuh sama orang-orang soleh. Karena terus terang memang ada orang-orang, Masya Allah, ana baru melihat ada kue-kue di sini. Ana izin minum dulu. Antum lihat di sekitar kita ada orang-orang yang benci sama orang soleh, nggak suka. Melihat anak muda ke masjid, ada kebencian tuh. Ikut aliran apa anak muda ini? Urusan ke masjid ikut aliran apa? Dia tuh berangkat ke rumah Allah. Kalau berangkat ke kafe, diem dia. Ada anak muda berangkat ke kafe rombongan gitu kan. Masya Allah, keren mereka ini. Keren.
Nah, ada orang-orang yang benci. Ini pertanyaan tentang cinta. Dia cinta sama orang-orang baik, dia cinta sama orang-orang soleh, tapi dia nggak bisa seperti mereka. Melihat sahibnya pada berangkat kajian, ya Allah, enak banget kalian bisa berangkat kajian, aku belum bisa, macam-macam. Dia kepingin seperti itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-mar'u ma'a man ahabba. Orang itu akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Silahkan. Engkau cinta kepada bintang-bintang film, kau akan dikumpulkan sama dia. Nah, kan kepingin, antum kepingin. Orang itu ketika cinta sama bintang film, itu kepingin ketemu mereka. Antum kadang kala nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Dulu itu ada artis datang dari mana? Dari barat ke Indonesia. Masya Allah. Itu yang nunggu di pinggir jalan jamaah. Banyak. Hanya ingin melihat. Jangan, kau nggak usah khawatir. Nanti kau hari kiamat dikumpulkan sama dia. Nah, ini kata Nabi SAW. Engkau akan berkumpul sama dia. Kalau dia di neraka, kau akan kumpul sama dia di neraka. Maka jangan sembarang memberikan cinta. Kemudian Nabi SAW menjelaskan tentang kisah seseorang. Hadis riwayat Muslim. Bahwa ada seorang lelaki yang mengunjungi saudaranya di kampung lain. Dia berangkat berziarah ke kampung lain. Lalu Allah kirim malaikat di jalan orang ini yang akan dilalui. Ketika lewat malaikat ini, ditanya sama malaikat dalam wujud manusia malaikatnya. Aina turid? Kau mau kemana? Qala uridu akhan li fi hadhihi qaryah. Aku mau ziarah. Ingat jamaah, ana sering sampaikan di beberapa kajian tentang perbedaan ziarah dan silaturahim. Apa bedanya ziarah dan silaturahim? Fadhal. Kalau silaturahim hubungan kerabat. Kalau ziarah sama sahib, nggak ada hubungan kerabat, masya Allah. Kirim ke belakang. Ini sudah benar, tapi perlu penjelasan lebih. Bahwa silaturahim itu artinya menyambung hubungan kerabat. Silaturahim itu salah satu bentuknya dengan ziarah. Tapi bukan hanya ziarah silaturahim. Kau datang ke tempat pamanmu, berziarah ke tempat pamanmu, itu termasuk silaturahim. Engkau kirim parcel umpamanya buat keluargamu, itu termasuk silaturahim. Engkau telepon keluargamu, assalamualaikum, kaif halak, ahlan wa sahlan, itu termasuk silaturahim. Tapi kalau ziarah, ya berkunjung. Lebih umum lagi bisa terjadi kau berkunjung ke tempat kerabatmu, maka ziarahmu bermakna silaturahim. Bisa jadi kau berkunjung kepada sahib-sahibmu, ya maknanya ziarah aja, berkunjung. Dan lihat keutamaan. Orang ini tanya sama malaikat, kau mau kemana? Aku mau mengunjungi saudaraku di kampung ini. Qala hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha. Apakah kau punya nikmat yang ingin kau kembangkan di sana? Ingin dapat maslahat, ingin dapat manfaat. Kita kadang-kala datang ke tempat sahib karena apa? Karena mau ngutang. Kau kenapa? Ya Allah, lagi butuh fulus. Datang ke tempat sahib. Kalau nggak lagi butuh fulus, lupa sama temen. Orang ini ketika ditanya, apakah kau ingin mendapatkan sesuatu dari dia? Kata dia, nggak ada. Aku nggak ingin sesuatu dari dia. Ghaira anni ahbabtuhu fillah. Selain aku cinta sama dia karena Allah. Karena orang ini taat kepada Allah, maka aku cinta sama dia. Itu aja menyebabkan aku ingin ke tempatnya dia. Apa kata malaikat ini? Fa inni rasulullah ilaik. Aku ini utusan Allah kepadamu. Bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Agar aku ngasih tahu kepadamu kalau Allah cinta kepadamu
sebagaimana engkau mencintai dia karena Allah. Maka kalau antum ingin Allah cinta sama antum, udah tahu nih. Dari hadis ini kita bisa menyimpulkan, apabila seorang ingin dicintai Allah, maka cintai saudaranya karena Allah. Kebanyakan pertemanan yang ada sekarang dibangun di atas apa? Di atas maslahat dan manfaat. Kita berteman itu karena ada manfaat. Bahkan kadang-kala saudara kita melakukan kemaksiatan, antum pura-pura nggak melihat. Lagi duduk bareng-bareng, temennya ngomongin temennya yang lain. Antum mau mengatakan berittaqillah, bertakwalah kau kepada Allah, jangan ribain fulan. Nggak boleh ribah itu. Antum diem. Kenapa? Karena kalau antum menegur, antum takut teguran antum menyebabkan perpisahan antum sama dia, sehingga antum tidak dapat maslahat dari dia. Padahal kalau antum harus berpisah dengan dia karena Allah, itu pun akan menyebabkan Allah cinta kepada antum. Maka perlu sekarang kita mengoreksi. Antum duduk, umpamanya antum punya 5 sahabat. Antum perhatikan dari 5 sahabat itu, siapa di antara mereka yang antum cintai karena Allah? Lihat fulan, kenapa anak suka sama fulan ya? Kayaknya fulan ini baik, soalnya anak kalau ke rumahnya mesti diajak makan. Engkau suka sama dia karena kau diajak makan. Fulan, masya Allah baik lagi. Anak nggak pernah bayar ke warung, selalu dia yang mentraktir. Oh, berarti kau hanya mencintai dia karena maslahat duniawi. Maka Allah tidak akan cinta kepada. Tentang 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat tentu. Salah satunya adalah warajulani tahabba fillah. 2 orang yang mencintai karena Allah. Wajtama'a alaihi. Dia berkumpul di atas keridhaan Allah dan berpisah karena Allah. Itu tuh orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, cinta yang paling mulia adalah cinta hamba kepada Allah. Cinta hamba kepada Allah. Anda akan bertanya, kenapa kita harus mencintai Allah? Anda kasih hadiah yang bisa jawab. Jamaah. Masya Allah. Fadhal. Nah, silakan. Masya Allah, ada 2 yang jawab. Satu dulu di sini. Bentar lagi antum. Karena kita yang lebih membutuhkan Allah daripada Allah sama kita. Berarti cintanya antum karena kebutuhan. Iya, tidak apa-apa. Antum telah jujur. Fadhal, kasih hadiah. Ya, yang di belakang. Karena Allah sudah menciptakan alam semesta ini, Allah memberikan semuanya kepada kita, maka kita cinta kepada Allah. Nah, ya. Fadhal, kirim ke belakang. Jawaban yang lainnya. Ya. Karena Allah yang menciptakan cinta di hati kita, maka kita seharusnya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagus. Nah, fadhal. Masya Allah, seorang itu berharap akan dikumpulkan bersama yang dia cintai, dan kita berharap akan dikumpulkan sama Allah SWT. Jamaah, kita cinta kepada Allah karena 2 hal. Kita mencintai sesuatu karena 2 hal biasa. Yang pertama, karena Allah baik sama kita. Kita cinta sama orang-orang yang suka berbuat baik sama kita, dan Allah berbuat baik sama kita. Yang kedua, karena Allah itu indah. Innallaha jamil. Allah itu indah, jemaah.
Dan fitrah manusia itu cinta dengan semua keindahan. Kita aja melihat keindahan alam ini, Masya Allah. Bagaimana tatkala antum memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ingat, cinta kita kepada Allah karena Allah baik sama kita. Yang kedua karena Allah indah. Baik, kalau kita berbicara cinta kepada makhluk, ada orang-orang yang Masya Allah, yang baik banget sama antum, cuma wajahnya kurang baik. Antum kalau melihat dia, aduh kesian fulan, antum jadinya kesian sama dia. Maka para jamaah, kebaikan Allah begitu sempurna dan keindahan Allah tidak ada tandingannya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah Jalla Jalaluhu, dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi itu cinta kepada Allah, cinta yang paling agung. Baik, semua mengaku cinta kepada Allah. Cinta harus dibuktikan. Cinta bukan diucapkan. Ya Ustaz, kita mengucapkan cinta. Ya nggak apa-apa kalau ucapkan cinta, tapi Allah butuh pembuktian. Allah berfirman tentang orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin mengaku cinta kepada Allah. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan di antara umat manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah, sekutu-sekutu bagi Allah. Ada yang tandingannya adalah binatang, ada yang tandingannya adalah patung, ada yang bebatuan, ada yang lautan, ada yang mentari, ada yang rembulan. Mereka bikin tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal semua itu adalah makhluk Allah. Wa yuhibbunahum ka hubbillah. Dan mereka cinta kepada sesembahan-sesembahan mereka seperti kecintaan mereka kepada Allah. Tapi apa kata Allah? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman lebih mencintai Allah daripada mereka. Kenapa? Karena mereka tidak memperbolehkan ada cinta lain di diri mereka kecuali Allah. Murni. Itu cinta yang sebenarnya. Sedangkan orang-orang musyrikin selingkuh dalam cinta mereka. Nah, dia mengatakan cinta sama Allah, tapi cinta dengan berhala-berhala, cinta dengan sesembahan-sesembahan selain Allah. Baik, sekarang orang-orang beriman itu lebih cinta kepada, buktikan cintamu kepada Allah. Apa buktinya? Fattabi'uni, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad kepada orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah, kalau cinta kalian benar kepada Allah, maka ikutin aku, kata Nabi SAW. Maka Allah akan cinta kepada kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Cinta yang kedua adalah cinta kepada Rasulnya, mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan kita tahu seorang yang beriman tidak akan merasakan nikmatnya beriman sampai menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dia cintai dari semua yang ada di muka bumi. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seorang di antara kalian sampai dia menjadikan aku, ini kata Nabi SAW, menjadikan aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, daripada semua manusia yang ada di muka bumi. Tidak dikatakan beriman, dikatakan. Suatu hari Umar bin Khattab menjumpai Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, innaka la ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, engkau itu lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku sendiri. Umar jujur.
Kata Nabi SAW, la hatta akuna ahabba ilaika min nafsi. Enggak bisa diterima cintamu itu sampai aku lebih kau cintai daripada dirimu sendiri. Lalu Umar berpikir mengatakan, iya ya Rasulullah, engkau sekarang lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Al-an ya Umar, sekarang baru cintamu benar. Ketika Umar berpikir, iya dia mencintai Nabi SAW lebih dari dirinya sendiri. Buktinya apa? Dia berperang, dia berjihad, dia bersedekah, dia belain Nabi SAW, dia hijrah, ikut Nabi SAW dari Mekah ke Madinah. Untuk apa? Untuk dirinya? Tidak. Untuk Allah dan Rasulnya. Maka ini cinta yang kedua. Cinta yang ketiga adalah cinta yang karena Allah dan untuk Allah Jalla Jalaluhu. Yang tadi kita sudah menyebutkan beberapa bagian dari. Baik, Ustaz, kita ingin berbicara cinta lelaki dengan wanita. Karena ketika orang berbicara ketika cinta menyentuh, cinta mengetuk, ketika cinta mengetuk, subhanallah. Biasanya anak-anak di kampung, di sekolah, melihat satu perempuan, Masya Allah, anaknya hafizah lil Qur'anil Karim. Iya, hafizah. Iya Ustaz, hafal Qur'anul Karim. Cantik apa jelek? Ya cantik loh Ustaz. Kalau jelek anak tidak tergerak hatinya Ustaz. Jadi dia tergerak, terketuk hatinya untuk mencintai perempuan itu karena hafalan Qur'annya atau karena kecantikannya? Karena kecantikannya. Kalau kita bicara yang hafal Quran banyak, alhamdulillah, tapi tidak secantik yang kau lihat. Bagaimana jawab? Berbicara cinta kepada wanita, Islam tidak mengejar, memburu orang-orang yang mencintai wanita. Nah, karena cinta itu sudah ditanamkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Bahkan Allah mengatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa, dari wanita. Udah ada di hati kita cinta kepada wanita. Sampai dikatakan kalau ada seorang lelaki di ujung pulau, di pulau ini jamaah cuma ada 2 manusia, 1 lelaki dan 1 wanita. Itu cinta di antara mereka akan mengantarkan mereka untuk berjumpa. Karena Allah yang menjadikan hal itu di diri kita. Maka kita tidak bisa mencela sesuatu yang Allah memang bikin kita cinta kepada dia. Cuma bagaimana kita meletakkan cinta tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan hubbiba ilayya min dunyakum at-tibu wan nisa wa ju'ilat qurratu 'aini fis salat. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, dicintakan kepada aku, hubbiba, cinta kepada aku dari dunia kalian 2, wewangian dan wanita. Beliau mengatakan hal itu, dan dijadikan penyejuk pandanganku salat, kata Nabi SAW. Nabi SAW karena cintanya beliau kepada Khadijah, subhanallah, beliau di masa Khadijah beliau tidak menikah dengan wanita lain. Allah cinta kepada Khadijah. Masya Allah. Apa nih tanda berhenti? Masya Allah. Iya, anda tahu jam, tapi bukan tanda berhenti kita enggak. Belum jamaah ya. Masya Allah. Allah Jalla Jalaluhu cinta kepada Khadijah. Bahkan Allah kirim salam kepada Khadijah. Allah Akbar. Antum bayangkan, suatu hari Nabi SAW lagi bersama Jibril, turun jumpai Jibril turun menjumpai Nabi SAW. Khadijah lagi datang. Kata Jibril, ya Muhammad, hadhi Khadijah. Muhammad, ini Khadijah datang nih. Dia bawa makanan atau minuman buat engkau. Fa idza hiya atatka. Kalau dia sampai ke tempatmu, fa'akri'ha min rabbihas salam. Sampaikan salam dari Allah buat dia.
wa minni, dan aku juga kirim salam. Antum bisa bayangin Allah pencipta langit dan bumi kirim salam sama Khadijah. Makanya Khadijah termasuk wanita yang paling mulia. Aisyah itu cemburu sama Khadijah. Kalau Nabi SAW potong kambing ya, dia potongin, dia katakan kepada yang motong, tolong kau kasihkan kepada teman-temannya Khadijah. Khadijah sudah meninggal dunia. Sampai suatu hari Aisyah mengatakan, "Maghirtu ala ahadin." Aku ini enggak pernah cemburu seperti kecemburuanku kepada Khadijah, sedangkan aku tidak pernah melihat Khadijah. Aisyah tuh enggak pernah melihat Khadijah, tapi dia bisa cemburu sama Khadijah. Kenapa? Dari seringnya Nabi Muhammad SAW mengingat Khadijah. Ya, kalau kita bicara cinta, orang itu akan mengingat orang yang dia cintai. Antum kalau lagi ngobrol ya, sama sahib-sahib, lalu ngobrol tentang perempuan, ada nggak majelis tentang perempuan yang muda-muda ini? Nggak ada, Ustaz. Majelisnya Quran, hadis. Nah, yang sudah kawin majelisnya kawin lagi, yang belum kawin majelisnya mau kawin. Ya biasa. Apalagi kalau yang dibicarakan tentang sosok wanita yang antum cinta sama fulan. Fulana, Masya Allah, Masya Allah. Ngelihat sandalnya aja anak sudah. Nah, Masya, anak-anak perhatikan, jangan sandal, motornya, umpamanya fulana pakai motor. Antum tahu motornya fulan. Itu antum lewat, anak-anak yang kuliah umpamanya lewat, ngelihat motornya fulana, antum berhenti. Masya Allah. Padahal cuma motornya aja. Apa yang menyebabkan itu? Ada cinta di hati. Semua jadi indah karena cinta. Subhanallah. Nabi sering mengingat Khadijah. Sampai suatu hari ada Halah binti Khuwailid, saudarinya Khadijah. Ketika minta izin, suara minta izinnya itu sama dengan suaranya Khadijah. Nabi SAW langsung bangkit, fartahala. Beliau merasa tentram ketika mendengarkan suaranya Halah. Padahal Halah bukan Khadijah. Itu karena cinta Nabi SAW. Ketika ditanya sama Aisyah radhiyallahu taala, "Ya Rasulullah, kau itu gimana sih?" "Itu wanita Quraisy yang tua renta," kata dia. Hamra al-Shidqain, yang bibirnya merah karena orang tua atau gimana sudah. Kau masih cinta sama dia? Nabi marah sama Aisyah. "Ya, inni urziktu hubbah." Aku dikasih rizki mencintai dia. Jadi cinta itu rizki. Dan rizki Allah tidak diberikan kepada pelaku kemaksiatan. Maka antum perlu melihat cinta antum diberikan kepada siapa. Dan bertanya tentang cinta itu bukan suatu yang aib. Nabi SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, man ahabbun nas ilaik?" Siapakah orang yang paling kau cintai? Kepingin tahu. Ini yang tanya Amr bin As. Apa kata Nabi SAW? Aisyah. Kau tanya siapa orang yang paling aku cintai? Aisyah. Nggak bisa orang menyembunyikan cinta. Dan tidak apa dia mengungkapkan cintanya, cinta kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka kita lihat bagaimana sabarnya Nabi kepada Aisyah. Nabi sabar menghadapi Aisyah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi Aisyah itu kadang-kala marah. Kadang-kala istri Nabi itu sebagian tidak mau berbicara sama Nabi. Sehari semalam Nabi alaihi salatu wasallam enggak diajak ngomong. Kalau antum tidak cinta sama istri antum, apa yang antum katakan kepada dia? Kalau kau tidak ngajak aku ngomong, Masya Allah, banyak yang ngantri sama aku. Nah, tapi Nabi SAW berusaha untuk mengambil hatinya Aisyah ketika Aisyah marah. Karena apa? Karena cinta.
Dan itulah yang menyebabkan rumah tangga terus bertahan. Karena ada cinta di situ. Allah mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Baik, ketika antum mencintai wanita, ngelihat perempuan cinta, kadang-kala nggak pernah ngelihat itu perempuan, hanya dapat cerita. Antum tiap hari ke masjid lewat sebuah rumah, antum nggak tahu kalau di rumah situ ternyata ada gadis yang dipingit, gadis cantik, yang baik, yang hafizul Quran, tapi antum tidak pernah melihat. Antum dengar informasi, hati antum tergerak tidak untuk mendapatkan dia? Mau tidak mau? Ya Allah, kata dia, banyak orang melamar dia, semuanya ditolak. Kira-kira bisa nggak aku melamar dia? Ini yang kita bicarakan. Tatkala antum jatuh cinta sama seorang wanita, antum lihat, ada kemungkinan tidak aku mendapatkan dia? Tatkala tidak ada kemungkinan, antum tutup pintu cinta antum. Antum tutup. Antum alihkan cinta antum kepada wanita lain. Contohnya, ada seorang yang mencintai wanita sudah bersuami. Iya jemaah. Kadang-kadang dia, Allah, anak nggak tahu, anak ngelihat tahu-tahu. Kepikiran sama dia, itu salah satu penyakit mata. Di Indonesia kadang-kala ada acara cuci mata. Na'udzubillah min dzalik. Kemana? Ke mall. Ngapain cuci mata? Padahal Allah memerintahkan kita menundukkan pandangan. Dan pandangan itu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, sahmun min sihamil iblis al-masmumah. Pandangan mata itu adalah anak panah iblis yang beracun. Tahu antum beracun? Kadangkala nggak terlalu dalam, hanya tergores. Antum melihat perempuan, sebentar aja lewat tuh perempuan. Beda kalau ngeliatin dia, Masya Allah, itu sampai masuk tuh anak panahnya. Tapi ini hanya lewat lalu antum astagfirullah. Antum malam mau sholat witir, Allahu Akbar, anaknya siapa itu? Karena racunnya itu udah masuk ke hati. Dan racun itu berakhir di mana? Di jantung. Ketika antum digigit ular, antum masih bertahan ya. Sampai racun itu terus mengalir bersama darah. Ketika masuk ke jantung, mati. Bagaimana kalau antum biarkan pandangan mata antum tidak antum jaga? Ada seorang wanita cantik sedang berangkat umrah atau haji. Ini masalah. Ibnu Qayyim menceritakan dalam kitabnya Rawdatul Muhibbin. Ketika perempuan ini datang, itu semua orang kampung pada mau ngeliat. Dan ada seorang lelaki yang kepingin tahu. Perempuan ini jalan, Masya Allah, jangan ditanya kecantikannya. Ketika melihat banyak orang yang melihat, maka perempuan ini menurunkan kerudungnya. Kata yang melihat, subhanallah, ketika dia menurunkan kerudungnya, itu seperti awan yang menutupi mentari. Langsung perempuan ini mengatakan, innaka mata arsalta tarfaka ra'idan liqalbika yawman at'abatkal manaziru ra'aita alladhi la kullahu anta qadiru wala an ba'dihi anta sabir. Sesungguhnya kau ketika mengirim pandangan matamu untuk hatimu, maka engkau akan lelah dan capek gara-gara mata. Mata ini kan utusan hati. Kau kalau matamu melihat, mungkin kau mengatakan senang. Iya, di situ ada syahwat. Tapi yang capek hatimu. Gara-gara kau memandang. Engkau memandang sesuatu yang kau tidak mampu untuk meraihnya. Dan engkau juga tidak sabar untuk menahan diri.
Maka di sini, tatkala kita memandang sesuatu yang tidak bisa kita milikin, ada perempuan lewat, lalu antum jatuh hati sama perempuan itu, antum berpikiran untuk meminang wanita itu, antum lihat, ternyata wanita ini musyrikah, orang musyrik. Di sini antum langsung palingkan, la, tidak ada cinta di situ. Ada kisah seorang muadzin yang biasa adzan di menara tempat yang tinggi. Ini gara-gara dia salah meletakkan cintanya. Dia naik mau adzan, dia lihat wanita di tetangga masjid itu, masya Allah, begitu cantiknya wanita itu. Mungkin wanita itu sedang mandi atau apa kelihatan. Akhirnya dia turun, karena dia muadzin, dia tahu sama yang halal dan haram, dia faham. Maka dia ingin menyampaikan cintanya itu kepada yang halal. Dia berangkat kepada wanita itu, datang, dia jumpain. Aku ingin melamarmu. Apa kata perempuan ini? Nggak mungkin, kata dia. Nggak mungkin. Aku seorang Nasrani dan engkau Muslim. Kata dia, enggak, aku akan menikahi engkau apapun caranya. Kalau kau mau menikahin aku, maka syaratnya kau keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Dinikahkan. Menikah. Mana azan dia? Mana hayya ala salah dia? Mana la ilaha illallah senantiasa dia ucapkan dalam azan? Ini gara-gara pandangan mata. Na'udzubillah minal khudran. Akhirnya selesai pernikahan, lelaki ini naik ke atas hendak mengambil sesuatu, dia ada urusan, dia ingin mendatangi istrinya, dia terjungkal, patah lehernya, mati. Bayangkan. Di sini kau harus sadar, ketika yang kau cinta itu tidak mungkin kau dapatkan, maka alihkan cinta. Contohnya tadi, wanita itu ternyata sudah memiliki suami. Atau dilihat wanita ini wanita kaya raya, Ustaz, gak mungkin kayaknya Anda dapat dia. Ya udah, kalau engkau melihat gak mungkin diterima sama keluarganya, kau alihkan cintamu ke tempat yang lainnya. Kalau kau lihat, oh kayaknya bisa dilanjutkan, bismillah. Ini wanita, Ustaz, alhamdulillah kayaknya sepadan sama ana dan dia orang yang baik, antum datang ke rumahnya. Datang. Pamar dia. Jangan ketemu di alun-alun. Mbak, kapan kita bisa ketemu? Sudah nggak halal. Jangan karena cinta antum akhirnya kesucian antum ternodai. Banyak wanita-wanita gara-gara jatuh cinta, rasa malu dia hilang dan dia menistakan keluarga. Gara-gara jatuh cinta dia. Maka di sini tatkala seorang wanita jatuh cinta dengan seorang lelaki, ya Allah, ya Allah, ana nggak tahu hati ini cinta sama lelaki itu. Antum lihat, mungkin nggak antum dinikahin sama dia? Kayaknya mungkin. Di sini antum datang kepada abah antum. Abah, ana sudah umur, katakan ana sudah umur 20 tahun atau umur 24 tahun, kayaknya ana sudah ingin menikah, abah. Kalau gadis-gadis dulu itu pemalu jemaah. Tapi gadis-gadis sekarang tidak punya kemaluan, tidak punya rasa malu atau berkurang rasa malunya. Betul. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kau berkata, datang kepada Abu Umayyah, ceritakan, aku kepingin sama fulan. Aku ingin nikah sama fulan. Agar apa? Agar cinta antum tersampaikan. Nabi SAW mengatakan lam yura lil mutahabbain mithlu nikah. Belum pernah dilihat dua orang yang memadu kasih lebih dari menikahi, seperti orang yang sudah menikah. Di Indonesia banyak orang ya kadang-kala bergurau. Istrinya datang, dia mengatakan, Ustaz, ini mantan pacar saya. Sekarang sudah jadi istri. Dulu mantan pacarnya. Ini tidak benar. Yang benar, ketika istrinya datang katakan, ini pacar saya. Jadi pacarannya kapan? Setelah menikah. Kalau pacarannya sebelum menikah, berarti kau pacaran dalam kondisi Allah tidak meridhai engkau.
Ketika pacarmu jadi istri, engkau akan melihat dia biasa. Sebelum menikah jamaah, Masya Allah, orang kalau sebelum menikah itu, wah, dia akan menebar cinta dan kasih sayang buat pacarnya. Aku cinta kepadamu, macam-macam. Sampai malam pernikahan. Makanya ada istilah di barat itu, Lailatul Zifaf, Lailatul Dafnil Hub. Malam pernikahan adalah malam penguburan cinta. Kenapa? Karena cintanya sudah habis. Dia cinta sama perempuan itu karena belum jadi miliknya. Ketika sudah dia milikin, udah buka-bukaan. Tahu buka-bukaan? Kalau dulu sebelum menikah, Masya Allah, mau buang angin jamaah, waduh ditahan dia. Masya Allah. Setelah menikah, oh, gak ada lagi sudah. Rumah jadi bau apa dia nggak urusan. Karena dia merasa istrinya sudah, pacarnya sudah jadi milik dia. Makanya tidak sedikit orang-orang yang pacaran kemudian menikah berakhir dengan perceraian. Ada yang pacaran 6 tahun. Selama kuliah pacaran. Sampai lulus kuliah. Lulus kuliah menikah 6 hari cerai. Nah, ini kisah nyata ya. Makanya kalau kita berbicara ketika antum jatuh cinta, yang pertama antum harus lihat, mungkin tidak antum menyampaikan cinta antum kepada dia. Tidak mungkin berhenti. Kalau mungkin antum ikutin jalannya. Jalannya apa? Ya, jalannya dengan datang ke orang tuanya, melamar dia. Ketika orang tuanya menolak, apa yang antum lakukan? Kawin lari. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena sudah jatuh cinta. Antum udah dikasih tahu, oh, udah nggak mungkin. Orang tuanya tidak menerima. Tapi Ustaz, anak nggak bisa Ustaz. Jadi benar-benar sudah jatuh cinta atau mabuk cinta dia. Kalau antum biarkan ketika cinta antum tidak kesampaian, nanti akhirnya antum seperti Majnun Laila. Antum tahu Majnun Laila? Majnun Laila ini cintanya tidak kesampaian. Karena keluarga wanita tidak mau menikahkan dia. Sampai akhirnya Laila menikah dengan laki lain. Dalam kondisi Laila menikah dengan laki lain, dia masih cinta sama itu perempuan. Akhirnya Majnun, orang gila, dia menciumi dinding-dinding rumah tempat tinggalnya Laila. Laila sudah pindah, sudah nggak ada. Dia ciumin tembok-temboknya. Apa kata orang? Majnun, gila nih orang. Apa kata Majnun? Salah kau. Majnun mengatakan, uqabbilu dzal jidara wa dzal jidara wa ma hubbul jidari syaghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyara. Kata dia, aku mencium dinding yang ini dan dinding yang itu bukan karena aku cinta sama dinding ini, tidak, tapi karena aku cinta dengan orang yang pernah tinggal di rumah ini. Itu namanya orang gila. Nah, kadangkala ada tulisan di bis, di truk, ya, kutunggu jandamu. Na'udzubillah jemaah. Kadangkala dia berusaha untuk memisahkan orang yang sudah menikah karena dia mabuk cinta. Na'udzubillah. Dan hati-hati para wanita. Para wanita hati-hati dengan buaya darat, dengan lelaki-laki yang na'udzubillah min dzalik. Ada seorang lelaki jamaah menggodain wanita yang sudah punya suami. Dia godain pakai HP, telepon macam-macam. Akhirnya sampai berkhianat ini perempuan. Si laki ngomong, aku akan menikahi engkau kalau kau cerai sama suami. Akhirnya si wanita ini berusaha gugat cerai dan berhasil gugat cerai. Lalu si perempuan ini mendatangi lelaki tadi. Mas, kau kan janji kalau aku sudah cerai kau akan menikahin aku. Apa kata lelaki ini? Dek, mana mau aku dengan orang kayak engkau. Engkau berkhianat kepada suamimu. Dan bisa jadi kau berkhianat sama aku nantinya. Aku akan cari orang baik-baik. Ditinggal tuh wanita. Nah, ada laki-laki yang sekedar ingin menikmati syahwat yang haram, melakukan hal itu. Maka demi hal ini kenapa Islam itu memerintahkan untuk menundukkan pandangan.
Kenapa kita tidak boleh menyentuh wanita yang bukan mahram? Anak-anak yang di kampus biasanya awal perkuliahan ada ospek, ada perkenalan ya, ada perkenalan, masya Allah. Anak pernah syuting di kampus Jember itu dalam kondisi mereka lagi perkenalan. Ya salaman gitu ya. Nama saya Fulana, masya Allah, halus tangannya. Masya Allah. Ya kalau kau sentuh tangannya selesai. Mata aja disuruh tundukkan. Kok kau menyentuh dia? Ustaz, ana menyentuh dalam kondisi hati ana bersih. Oh, masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inilah usafihun nisa." Aku tidak berjabatan tangan dengan wanita. Nabi alaihi wasallam. Kita bicara baiat. Baiat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan tangan. Mereka datang menjabat tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan sumpah mereka untuk taat dan patuh dan setia. Itu dengan tangan. Ketika perempuan datang, beliau membaiat wanita dengan lisan, tidak dengan tangannya. Kenapa sekarang orang dengan mudah menjabat tangan seorang wanita? Tambah lagi cipiki-cipika. Muslim jemaah. Anak katakan Muslim. Dia anak nggak ada perasaan apa-apa. Kau aja yang hatimu kotor nih. Dia sudah mengira. Apalagi ke anak banyak pertanyaan ketika Idul Fitr. Orang-orang banyak tanya, ya Ustaz, gimana Ustaz? Kita ini suruh berjabatan tangan dengan sepupu-sepupu. Kalau sepupunya cantik, lebih bahaya. Kalau kita nggak salaman dikatakan, oh ini kurang ajar. Ikut aliran apa? Kembali ikut aliran apa? Anak Muslim. Nabi SAW tidak menjabat tangan wanita. Itu Nabi SAW. Terus kenapa kita begitu mudah? Maka tadi pandangan mata, berjabatan tangan, ngobrol sama perempuan. Suara perempuan bukan aurat. Tapi ini perempuan kalau ngomong gak boleh dilemah lembutkan suaranya. Kadang-kala telepon atau apa, oh iya siapa ini ya? Ini yang dengar, masya Allah. Allah mengatakan, "Fala takhda'na bil qaul, fayatma'a alladhi fi qalbihi marad." Kalian para wanita, istri-istri Nabi, jangan menundukkan suara kalian ketika kalian berbicara dengan lelaki. Maka orang-orang yang hatinya ada penyakit kemudian dia kepingin sama kamu. Maka dijaga berbicara ketika ada perlunya. Ketika ada perlunya dia berbicara. Kemudian dilarang berkhalwat dalam Islam. Nggak boleh berduaan dengan wanita yang bukan mahram. Sebagian orang tua, na'udzubillah min dzalik, ya, ingat para orang tua akan dimintai pertanggungjawaban tentang cinta yang terjadi di rumah dia. Sebagian orang tua anak perempuannya disusul sama pacarnya. Datang pacarnya dengan pakaian sudah stil ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Silahkan nak. Masya Allah. Anak perempuannya dengan pakaian pendek keluar. Ya aku izin ya. Jangan malam-malam ya. Masya Allah. Dibiarin. Dia lihat kemungkaran di rumahnya. Dia bawa anaknya. Dia biarkan. Dan sebagian orang tua melihat putrinya gonta-ganti pacar. Datang sama pacarnya. Minggu depan pacarnya, loh kok sudah ganti nak? Kata dia. Iya gak cocok sama yang itu. Oh iya, mudah-mudahan cocok sama yang ini. Dia biarkan kemungkaran itu terjadi. Ganti lagi. Na'udzubillah min dzalik. Ingat, Rasulullah SAW mengatakan, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wasyaitanu thalithuhuma. Tidaklah seorang lelaki berkhalwat dengan wanita, berduaan dengan wanita, kecuali yang ketiga siapa? Syaitan. Jadi antum gak pernah berdua dengan wanita itu. Antum bertiga. Jadi ketika antum duduk dengan perempuan, sebelah sini ada syaitannya. Itu yang ngipas-ngipasin antum. Dan ini yang anak katakan tadi. Kenapa orang kalau pacaran kadang-kala Allah romantis banget. Romantis banget. Kalau ditelepon sama pacarnya, masya Allah dia seneng banget. Tapi ketika menikah, ditelepon istrinya, seneng gak? Aduh mungkin minta fulus lagi. Karena udah gak ada tuh cinta. Awalnya setan yang ngipasi. Sekarang setan ngipasin supaya antum berpisah sama istri antum. Beda nih godaan setan.
Kalau dulu godaannya supaya antum berzina sama dia, ketika antum sudah menikahi wanita itu, godaannya supaya antum berpisah dengan dia. Maka dilarang berkhalwat. Jaga. Dengan cara seperti itu, insya Allah Allah akan menjaga kalian. Ingat dengan sabda Nabi SAW, buat antum yang jatuh cinta, obatnya apa? Menikah. Lam yura lil mutahabain mithlun nikah. Bagaimana antum menikah dengan wanita yang antum belum pernah duduk berduaan sama dia? Malam pengantin antum belum pernah menyentuh tangan dia. Di sini antum memadu cinta dan kasih yang diridhoin Allah Subhanahu wa taala. Duduk sama istrinya, masya Allah. Sama-sama belum pernah menyentuh tangannya. Apa yang akan terjadi jemaah? Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kayaknya cukup jamaah materi sampai di sini. Mudah-mudahan kita bisa meletakkan hati kita di mana Allah ridhain dan kita menjadi orang-orang yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, mana panitianya? Baiklah kepada ibu sekalian, demikian tadi tausiah dan pengkajian yang telah disampaikan oleh ibu kita, Ustaz Dr. Syahid Rizal Salman. Mudah-mudahan dapat memberikan banyak pesan dan kesan kepada kita semuanya dan memberikan pencerahan untuk kita semuanya. Sebelum ke acara tanya jawab, sudah banyak insyaallah pertanyaan yang masuk ke dia. Ada satu informasi yang ingin kami sampaikan bahwa Exmove Group akan menunjukkan data darah per sistem web-based untuk memudahkan kaum muslimin dalam memilih darahnya sesama muslim. Ini jadi mungkin terkait dengan donor darah. Biasanya kan kalau di PMI kita tidak bisa tahu darah siapa dan dari mana ya. Untuk informasi lebih lanjut terkait dengan kapan penunjukannya, silakan bisa memfollow jaringan Exmove Group di Instagram @kulinerhalal_Indonesia. Ini mudah-mudahan bisa membawa manfaat untuk kita semuanya. Kita langsung ke pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya kepala cabang salah satu bank BUMN. Pertanyaannya, bagaimana cara agar saya mendapatkan cintanya Allah padahal saya ini penuh riba? Nah, masya Allah, masya Allah. Alhamdulillah jemaah. Ini yang bertanya ini sudah mengerti. Pertanyaan kayak gini ini dulu tidak pernah ditanyakan. Sebelum umat Islam sadar dengan bahaya riba. Kapan sih muncul bank syariah? Berapa tahun yang lalu? Baru aja. Sebelum itu umat Islam tenggelam dalam riba dan merasa itu halal. Kalau orang melakukan dosa merasa itu dosa, ada rencana untuk taubat. Dia melakukan, iya anak tahu dosa Ustaz, ini haram, anak akan berusaha meninggalkannya. Alhamdulillah. Tapi kalau orang melakukan dosa merasa itu nggak apa-apa, apa kemungkinan dia ada taubat? Nggak mungkin. Siapa yang bilang haram? Subhanallah, Allah yang mengatakan haram. Wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah secara khusus mengatakan menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Wa ahallallah, Allah menghalalkan jual beli. Wa harrama riba, dan Allah mengharamkan riba. Ini Allah. Dan berkaitan dengan pelaku riba, gimana mengharapkan cinta Allah padahal Allah mengumumkan perang kepada mereka. Antum baca surat Al-Baqarah ayat 273, 74, 75 selanjutnya itu. Bagaimana Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba. Artinya ketika ayat ini turun, masih banyak orang-orang dari sahabat Nabi yang melakukan riba. Makanya yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Mereka sudah beriman.
Maka Allah katakan kepada mereka, tinggalkan sisa-sisa riba. In kuntum mu'minin. Kalau kalian beriman, bayangkan meninggalkan riba jadi syarat keimanan seseorang. Bukti kalau dia beriman kepada Allah SWT, dia meninggalkan riba. Fa in lam taf'alu, kalau engkau tidak meninggalkan, apa kata Allah? Fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum. Allah katakan kalau kalian tidak meninggalkan, maka umumkan kepada mereka, kepada orang-orang beriman yang tidak mau meninggalkan riba, maka ada pengumuman dari Allah, peperangan dengan Allah dan Rasul. Maka cara bertobatnya adalah resign, meninggalkan hal itu. Dan jamaah, kalau antum meninggalkan sesuatu karena Allah, selesai. Kata siapa selesai, Ustaz? Anak punya sohib langsung miskin. Nah, mungkin realitasnya kita melihat seperti itu. Fulan tobat dari riba macam-macam, langsung kesian, Ustaz, jualan gorengan. Dulu mobilnya bagus macam-macam, sekarang naik sepeda. Allah, Ustaz, sepeda tahun 82, Ustaz, yang merah itu dia. Iya, kita lihat itu. Memang seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala hendak melihat kebenaran cinta antum sama Allah. Para sahabat yang hijrah, Abdurrahman bin Auf, orang kaya raya di Mekah, ditinggalkan semua hartanya ke Madinah, miskin. Sebagian sahabat Nabi, Suhaib Ar-Rumi, ketika hijrah dia dihadang sama orang-orang musyrikin. Suhaib, ataitana sa'lukan. Suhaib, kau datang dalam kondisi miskin, sekarang kau mau keluar dari Mekah bawa hartamu? La. Kata Suhaib, syuf, kalian tahu, aku adalah orang yang ahli memanah. Tidak akan satu orang di antara kalian mendekat kepada aku kecuali satu anak panah itu akan berada di tempat kalian. Kalau habis semua anak panahku, aku akan gunakan pedangku untuk menghalau kalian. Setelah itu kalian mau bunuh aku, silahkan. Lalu Suhaib mengatakan, kalian mau nggak aku kasih semua hartaku di Mekah, kalian biarkan aku ke Madinah? Apa kata orang-orang musyrikin? Tafadhal, silahkan. Mereka cinta dari fulus. Dalam pandangan mereka, ada apa kita bunuh Suhaib? Nggak dapat fulus. Kalau ini fulusnya dikasihkan, kita biarkan Suhaib. Suhaib berangkat ke Madinah dengan 0 hartanya, kosong. Nabi mendengar itu. Lalu Nabi mengatakan kepada Suhaib, Rabiha Suhaib. Kau beruntung Suhaib, kau untung. Menurut kita kan rugi, tapi menurut pandangan Allah dia beruntung. Allah mengatakan, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ada orang-orang yang membeli dirinya, dia beli diri, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ra'ufun bil ibad. Maka ingat, Allah akan menguji. Sahabat Nabi 7 tahun di Madinah hidup susah. Mereka yang hijrah tidur di masjid. Ceritanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Allah makan kurma sampai kepanasan perutnya, sampai pingsan karena kelaparan. Sebagian sahabat Nabi itu sholat hanya pakai sarung, atasannya nggak ada. Kalau sujud itu dipegangin kainnya, karena nggak punya apa-apa mereka. Setelah penaklukan Khaybar, baru mulai umat Islam hidup senang. Jadi ketika antum tobat meninggalkan dosa riba, dosa yang lainnya, ada yang bekerja di tempat yang haram, dia tinggalkan tempat itu, biasanya antum akan hidup susah. Cobaan antum istri. Ada sebagian istri melihat suaminya sudah bangkrut, bang afwan bang ya, anak kayaknya mau cari pengganti. Dia gugat cerai, ya ada seperti itu. Atau godaannya anak-anaknya, godaannya orang tuanya yang biasa hidup nyaman kemudian hidup susah. Di sini Allah menguji kebenaran hijrah antum. Allah mengatakan, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan kami beriman, lalu mereka tidak difitnah, mereka tidak diuji keimanannya? Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah, kami sudah menguji orang-orang sebelum mereka, sehingga tampak siapa yang benar keimanannya dan siapa yang pura-pura. Allahu a'lam. Baik, untuk pertanyaan berikutnya,
cukup panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maka saya mau tanya, bagaimana jika suami istri menikah dari awal menikah sampai rumah tangga itu sudah berjalan selama 10 tahun, tapi cinta itu belum tumbuh dan sulit bagi si istri untuk mencintai pasangannya atau suaminya, dan dengan berbagai macam kekurangannya, dinasihati susah, sholat masih di rumah, masih melakukan riba dan lain sebagainya. Itu alasan istrinya. Dengan alasan tersebut, apakah si istri boleh minta cerai? Dan bagaimana jika suami itu mau untuk cerai, si istri minta cerai karena alasan tersebut? Pengakuannya seperti itu. Jazakumullah khairan. Masya Allah. Iya, berkaitan dengan kehidupan rumah tangga ini jamaah. Kadangkala memang memulainya sudah tidak benar. Artinya sebelum menikah, ini dikatakan 10 tahun menikah. Kadang-kala kita perlu bertanya kepada perempuan itu, kenapa kau mau dinikahin dia? Kita kan lebih baik tidak jadi menikah daripada setelah menikah ribut. Makanya para wanita ketika dipinang oleh seorang lelaki, maka dia harus lihat agamanya lelaki itu. Rasulullah SAW mensyaratkan agama dan akhlaknya baik. Dan ternyata suamimu akhlak dan agamanya tidak baik. Engkau katakan melakukan riba, mungkin ada akhlak-akhlak yang buruk di diri dia. Tapi apa yang harus dilakukan? Dalam kehidupan ini kita disuruh memandang kepada kelebihan suami. Apabila masih ada kebaikan-kebaikan suami yang dengan itu bisa dipertahankan rumah tangga, pertahankan. Tapi kalau si istri mengatakan, Ustaz kayaknya udah gak bisa, Ustaz. Ana sudah berusaha memperbaiki dia, Ana berusaha memberikan nasihat, Ana berusaha untuk memberikan khidmat, melayani dia dengan cara yang baik. Berbagai cara aku sudah lakukan, kayaknya gak bisa. Tatkala itu wanita boleh gugat cerai. Antum tahu Nabi Nuh alaihissalam, berapa tahun Nabi Nuh berdakwah? 950 tahun dia berdakwah. Dia berdakwah dengan segala cara. Dan di akhir setelah 950 tahun belum meminta kepada Allah agar diadab kaumnya. Maka perempuan yang sudah berusaha minta sama Allah dengan segala cara, lalu dia mau gugat cerai, dan dia sudah mempertimbangkan kalau terjadi perceraian, dia sudah siap menghadapi segalanya, dan perceraian itu karena Allah. Allah mengatakan, "Waman yattaqillah yaj'al lahu makhrajan." Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih jalan keluar. Tapi untuk urusan perceraian ini jamaah, kadangkala ustadz itu kalau memberikan pencerahan butuh dengar dari kedua belah pihak. Kadangkala ada masalahnya, si suami ini, Ustadz ana nggak mau kayak gitu karena istriku kayak gini. Maka di sini perlu si istri memperbaiki diri, memperbaiki suaminya. Ketika mentok dia gugat cerai, tidak ada masalah. Yang tidak boleh adalah gugat cerai tanpa alasan yang sesuai dengan syariat. Tapi tadi perlu diperhatikan, mungkin si suami perlu ditanya atau gimana, bawa ke seorang ustaz, tanya sama ustaz sehingga memberikan pencerahan yang tepat dan lengkap. Hadza wallahu a'lam. Baik, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara manajemen cinta antara Allah dan manusia serta menjaga syahwat, di mana kita tahu bahwa sekarang ini adalah eranya media sosial. Kemudian ada NBA itu, ada catatannya. Paling penting Ustaz, bagaimana cara memakai ikat kepala seperti yang Ustaz pakai? Nah jamaah, berarti kita jawab dari yang terakhir. Jadi jamaah, ana lihat muncul sekelompok orang-orang yang beragama yang membenci tradisi-tradisi Arab. Ya, benci dia dengan tradisi-tradisi dari yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pakaian, dalam pakai surban macam-macam. Baik, sebagian ulama mengatakan surban itu ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan itu tradisi. Nah,
Tapi kenapa engkau ketika tradisi barat yang masuk, engkau tidak pernah berbicara itu tradisi barat? Ketika orang Indonesia, orang desa pakai jas dan dasi, itu kalau kita bicara budaya orang Indonesia. Enggak. Kenapa engkau tidak pernah mencela mereka? Ini orang Indonesia kok pakai jas sama dasi. Orang Indonesia itu pakai batik, momenya gitu dia katakan. Dia tidak pernah mencela. Tapi ketika orang itu pakai sesuatu yang dipakai sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dipakai para sahabatnya dalam koridor itu umpamanya tradisi. Nah, kenapa kau cela? Yang dari barat kau tidak cela, yang dari Arab kau cela. Padahal Islam ini dari sana, dari Mekah dan Madinah. Umpamanya orang Indonesia pulang haji, biasa pulang haji dia beli sorbannya orang Saudi yang merah, sama pakai igalnya yang hitam. Dia terima tamu dengan gayanya itu, sama orang-orang di EC. Ya Allah, apa irungi pesek dari jangan, engkau sudah sombong berarti, merasa lebih baik dari itu. Baik, barakallahu fikum. Itu berkaitan dengan hal itu. Kemudian urusan apa pertanyaannya? Memanage cinta kepada Allah dan kepada hambanya. Ya tadi, cinta kepada Allah itu menuntut kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Seorang yang mengatakan cinta kepada Allah dan Rasulnya, dia akan dibenturkan nanti dalam perjalanan cintanya itu dengan mencintai selain Allah dan Rasul. Di situ akan tampak kebenaran cinta dia kepada Allah dan Rasul. Ketika dia mendapatkan suami, wanita menikah dengan suami, dalam perjalanan hidupnya ketika menikah dua-duanya tidak ngerti agama. Dalam perjalanan si istri dapat hidayah, lalu si istri memakai jilbab karena hidayah yang Allah berikan kepada dia. Si suami belum dapat hidayah. Si suami mengatakan kepada istrinya, istriku, kalau kau tetap pakai jilbab, aku ceraikan engkau. Di sini dia sedang diuji kebenaran cinta kepada Allah atau kepada suaminya. Si istri berpikir, ya Allah, ana sudah punya anak 5. Kalau ana bercerai dengan suami ana, bagaimana nanti hidup ana? Dia lupa sama Allah. Maka tatkala cintamu dipertaruhkan, kau harus buktikan kalau engkau lebih mencintai Allah dan Rasul. Jabatan atau pekerjaan, kadang-kala seorang melakukan pekerjaan yang haram, lalu dia faham bahwasanya Allah tidak suka dengan pekerjaan, dan dia selama ini mengatakan aku cinta kepada Allah. Kalau kau cinta kepada Allah, iya Ustaz, aku cinta kepada Allah dan aku tiap pagi mengungkapkan cintaku dengan mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasul. Maka buktikan kalau engkau cinta kepada Allah, engkau tinggalkan yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan cara seperti itu kita akan tahu cinta kita karena Allah. Orang tua nyuruh anaknya melakukan yang haram, kita diperintahkan mencintai orang tua kita. Kita diperintahkan berbakti kepada orang tua kita. Tapi tatkala orang tua memerintahkan kepada sesuatu yang haram, apa kata Allah? Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Kalau kau dipaksa untuk berbuat syirik, untuk melakukan sesuatu yang kau nggak punya ilmu, yang Allah tidak menghalalkannya, jangan kau taatin orang tuamu. Orang tua nggak boleh taat. Wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Tapi tetap engkau berbakti kepada orang tua. Tapi dalam bab cinta, engkau lebih mencintai Allah dan Rasul. Maka di situ sebenarnya kita bisa meletakkan, atau kapan bisa diketahui kita mencintai Allah dan Rasulnya, tatkala dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang kita harus memilih. Hadza wallahu a'lam bissawab. Dan kita ke pertanyaan berikutnya. Namanya pertanyaannya sudah disiapkan dari rumah karena dalam bentuk ikan.
Masya Allah. Cukup panjang saya bacakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz, warahmatullahi. Anak sedang mengalami kegagalan soal calon pasangan hidup. Begini Ustaz, anak sudah berencana untuk menghidupkan seorang akhwat. Kami dalam kondisi sedang sama-sama berhijrah, mengenal dan mulai belajar menjalankan sunnah-sunnah. Selalu semangat mengikuti majelis taklim. Kami berencana ingin menikah insya Allah pada tahun depan. Kegawat terjadi di saat bulan puasa kemarin ketika teman ibu anak memperkenalkan seorang akhwat untuk dijodohkan dengan anak. Akhwat tersebut adalah anak seorang ustaz. Ilmu agamanya sudah bagus, mungkin jauh lebih baik daripada anak. Ia bekerja sebagai PNS di sebuah kementerian di Jakarta dan sedang menempuh studi S2, sedangkan anak ini lulusan S1. Orang tua anak lebih setuju jika anak dijodohkan dengan akhwat yang dikenalkan teman beliau karena strata pendidikannya setara sama anak dan agamanya bagus. Beda dengan akhwat pilihan anak yang hanya lulusan diploma 1 dan baru berhijrah. Dan karena soal strata pendidikan itulah orang tua anak tidak menyetujui jika anak sama dia. Kegawaan anak itu karena anak bingung Ustaz, kalau tidak menuruti keinginan orang tua nanti dikira durhaka. Di satu sisi anak telah berjanji untuk menghidupkan akhwat pilihan anak bulan depan. Kalaupun anak ikuti keinginan orang tua, anak khawatir kami tidak sekufu karena ilmu agama anak mungkin jauh di bawah akhwat tersebut. Dengan ayah seorang ustaz, jelas bangunan ilmu agamanya sejak kecil sudah tertanam dengan bagus. Sedangkan anak masih fakir ilmu dan masih berhijrah. Mohon solusinya Ustaz, anak harus bagaimana? Jazakallahu khairan. Masya Allah. Allah, panjang banget jemaah. Jadi poinnya, tadi disebutkan tentang akhwat yang di Jakarta itu stratanya ambil S2 sekarang. Ambil S2 jurusan istri. Apa jurusan? Nggak disebutkan. Kalau ada S1, S2 jurusan istri, maka antum cari perempuan kayak gitu. Tapi nggak ada. S1, S2, S3 jurusan istri nggak ada. Karena dianggap menjadi seorang istri itu tidak butuh pendidikan. Padahal butuh pendidikan menjadi seorang istri. Anak yang lulus S1, apa dia siap menjadi seorang istri? Apa sudah dibekali di kampusnya, perguruan tinggi terkenal di Indonesia? Sudah saat dia dibekalin sama dosennya untuk menjadi seorang ibu dan istri? Nggak ada. Dibekali untuk cari fulus. Iya. Jadi kalau kita bicara sekolah yang ada, yang umum kita bicara, itu dibekali memang untuk cari duit. Makanya terkadang wanita-wanita yang bekerja, wanita-wanita yang tadi mungkin lebih tinggi dari suaminya, itu akan lebih mudah minta cerai. Kenapa? Karena dia merasa tidak butuh dengan suaminya. Bahkan memandang suaminya lebih rendah. Ada kecuali wanita-wanita yang salehah, yang agamanya baik. Maka kalau Anda ditanya bagaimana kondisi dia sekarang, kalau dia hatinya lebih condong kepada yang pertama, dan dia merasa insya Allah bisa berjalan bersama, saling mencintai dan terbentuk sakinah, mawaddah dan rahmah di rumah itu, maka dia lanjutkan dengan yang pertama. Bagaimana dengan orang tua? Berusaha. Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan menolong orang yang menikah untuk menjaga kehormatan dirinya. Maka kau perlu perbaiki niat. Benar enggak niat? Kau perbaiki niatmu, lalu kau minta kepada orang tua, tulis surat macam-macam, berusaha dan sampaikan kepada orang tua bahwa engkau takut untuk menikahi dengan wanita itu. Karena mungkin tadi dia PNS di Jakarta, umpamanya katakan, kalau yang bertanya di Solo, kau kemukakan alasan umpamanya, Umi Ana nggak mungkin anak ke Jakarta. Akhirnya Ana jadi ikut istri, tinggal nanti di rumahnya istri, nanti istri yang penghasilannya lebih besar. Kemudian anak juga mungkin kalau dapat orang yang bekerja, ya sampai rumah sama-sama capek. Itu kan resiko jam. Kalau suami istri bekerja, siapa yang membesarkan anak-anak? Pembantu.
babysitter yang membesarkan anak-anak. Sampai rumah, suami kan kepinginnya kadang-kala sampai rumah ada yang bukain pintu. Assalamualaikum. Tiap hari yang bukain pintu siapa? Pembantu. Di sini suami berpikir, mungkin anak kawin sama pembantu aja ya, supaya tidak haram. Tiap hari dibukain dia. Nah, jadi kemukakan alasan-alasan itu wallahu a'lam ya. Kemudian antum istikharah, minta pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian minta pendapat dari kerabat-kerabat antum yang mungkin juga bisa memberikan masukan kepada ibu. Pernikahan itu jamaah bukan untuk mengumpulkan harta. Tapi sebagian orang tua berpikiran anaknya kalau dapat dia nih akan senang hidupnya. Senang dari sisi materi. Tapi Ustaz, itu kan anaknya Ustaz. Oke, kalau memang dia anaknya Ustaz dan siap dengan konsekuensi umpamanya, aku siap menikahin dia, wahai ibunda, dengan catatan istriku tidak bekerja. Umpamanya, dia katakan, aku ingin menikah dengan kau dengan catatan kau di rumah. Kalau mau kerja di rumah. Apa yang bisa kau lakukan? Tapi kalau kau jadi PNS, apalagi ada PNS yang biasa dipindah-pindah. Ana melihat, subhanallah, ada seorang suaminya tinggal di Jawa Barat, istrinya tinggal di Jawa Timur. Suaminya PNS diletakkan di Jawa Barat, istrinya PNS dipindah ke Jawa Timur. Kapan ketemunya? Sabtu Ahad. Sabtu Ahad kalau punya fulus. Kalau nggak punya fulus, telepon-teleponan. Maka antum perlu pertimbangkan banyak hal, tapi semua akhirnya keputusan ada di diri antum. Berkaitan dengan janji antum dengan wanita itu, kalau akhirnya antum istikharah dan antum mendapatkan kenyamanan dengan wanita yang Jakarta, maka antum minta maaf kepada wanita itu. Dan doakan semoga dia mendapatkan yang lebih baik dari antum. Dan wanita ini nih, akhwat ini, dia harus menerima kalau memang dia tidak bisa dinikahin oleh laki itu. Ustaz, ana mau jadi istri kedua, Ustaz. Ada yang seperti itu kadang-kala jamaah. Maka itu babnya lain jamaah. Barakallahu fikum. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika kita harus cinta dan benci dengan Allah, mengapa Nabi Lut tidak menceraikan istrinya? Dan mengapa Asia tidak minta turut dari Fir'aun? Mohon penjelasannya, Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Ini pertanyaan yang sulit dijawab. Karena yang menanya atau yang bertanya itu menggambarkan zamannya Nabi Lut, zamannya Fir'aun dengan zamannya kita. Zamannya kita kan tinggal minta khulu kan. Selesai. Zamannya Nabi Lut tidak seperti itu. Zamannya Nabi Nuh tidak seperti itu. Maka di sini para ulama mengatakan di zaman mereka mungkin pernikahan dengan orang kafir boleh. Di zaman mereka. Sebagaimana di zaman Nabi Adam alaihissalam itu mereka menikah satu rahim. Cuma beda kandungan. Habil dan Qabil kita tahu ceritanya. Di syariatnya Nabi Nuh seperti itu, mungkin diperbolehkan nikah dengan wanita yang kafir. Di zamannya Nabi Lut seperti itu. Di zamannya siapa namanya? Fir'aun mau minta khulu sama siapa? Asia itu. Ada KUA di zamannya Fir'aun. Datang ke KUA, saya mau khulu sama Fir'aun. Gak mungkin. Ini penguasanya Fir'aun. Bahkan dia mengaku sebagai Tuhan. Di zaman kita bisa seperti itu. Maka antum jangan samakan zaman itu dengan zaman sekarang. Artinya di zaman kita syariatnya sudah sempurna. Syariat para nabi sebelumnya itu adalah syariat yang digunakan untuk masa itu dan untuk manusia pada zaman itu. Kemudian datang nabi selanjutnya memperbaiki syariat yang sebelumnya. Datang nabi yang selanjutnya seperti itu. Sampai datang Nabi Muhammad SAW, beliau diutus rahmatan lil alamin, sehingga berlaku hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk alam semesta ini dan untuk setiap masa dan setiap tempat.
Jadi tidak kenal ruang dan waktu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Satu lagi kok. Baik, pertanyaan terakhir ya, karena beliau selanjutnya juga masih ada cara lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya berkaitan dengan ketika kita menuntut ke diri kita kepada seorang akhwat atau ikhwan, apakah boleh kita berdoa meminta agar si fulan atau fulana menjadi jodoh saya? Berdoa dengan menyebut namanya. Syukran jazakallahu khairan. Masya Allah. Iya jemaah, ini salah satu bentuk cinta. Orang kalau sudah jatuh cinta, Masya Allah, siang malam dia berdoa. Nah apa? Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Kau minta kepadaku, pasti aku kabulkan. Ustaz, ana berdoa 3 tahun Ustaz, ternyata dia nikah dengan wanita lain Ustaz. Umpamanya, apa yang terjadi? Ingat, Allah tidak pernah ingkar janji. Dan jawaban dari Allah itu 1 dari 3. Yang pertama yang dipinta dikasih. Yang kedua, Allah palingkan dia dari musibah yang akan menimpa dia. Dia nggak tahu kalau dia beristri dengan dia. Oh, kalau kau menikahin dia, mungkin engkau hidupmu akan sengsara. Karena doamu Allah palingkan engkau dikasih wanita lain. Atau kalau itu tidak diberi, yang ketiga, Allah tumpuk sebagai pahala buat engkau di hari kiamat. Jadi nggak ada masalah kita menyebut nama fulan ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah dimimpikan Aisyah 3 kali. Dibawa tuh Aisyah, ini belum nikah. Dibawa Aisyah di sebuah kain dari sutra, dikirim. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau ini baik Allah akan jadikan. Dan Allah jadikan akhirnya. Aisyah menjadi istri Nabi SAW. Jadi kalau kau mencintai seseorang, ingat apabila boleh. Karena tadi kalau fulan sudah bersuami, apa mungkin menikahin antum? Nggak mungkin. Kalau antum berdoa, ya Allah mudah-mudahan fulana jadi istriku, berarti antum mendoakan cerai. Bagaimana si fulannya cerai sama fulan? Maka tidak boleh dalam kondisi seperti ini. Karena dosa. Hadza wallahu a'lam bissawab jemaah. Itu yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan yang hari ini kita dapatkan bisa kita amalkan dalam kehidupan ini. Dan dalam mengamalkannya kita ikhlas mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan terus menuntut ilmu. Ana lihat Masya Allah, Ana bahagia melihat anak-anak muda ya, Masya Allah, yang umurnya 20 tahun, di bawah 20 tahun datang di kajian. Karena mereka yang biasanya dimabuk cinta, mudah-mudahan dengan ini mereka bisa paham kepada siapa mereka harus memberikan cinta. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ingat, mungkin kita sudah duduk sampai syuruk. Yang mau sholat syuruk di sini, sholat duha di sini sholat. Yang mau sholat di rumahnya jangan lupa untuk melaksanakan sholat. Barakallahu fikum. Dan demikian tadi Bapak Ibu Sudah matikan. Matikan terus dikirim.